Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar IPA, dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tugas yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin, serta saya hari ini akan membahas mengenai materi sistem perkembangbiakan pada hewan. Kita mulai saja ya, dari yang pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan Gymnospermae beserta contohnya. Ciri-cirinya yaitu bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, akar batang dan daunnya sejati, akar tunggang, daunnya sempit, tebal dan kaku, tulang daun tidak beraneka ragam, batang bercabang-cabang, akar dan batang memiliki kambium, berkembang biak secara seksual, dan belum memiliki bunga sesungguhnya tetapi memiliki strobilus. Contohnya yaitu melinjo, kemudian pinus. Kemudian nomor 2, jelaskan perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Yang pertama dimulai dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Terjadi proses pembelahan, yaitu inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi dua, menjadi inti vegetatif dan inti generatif 1 dan 2. Kemudian serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung atau bulu serbuk sari sebagai jalan menuju kantung embrio. Setelah mengalami perkembangbiakan pembelahan, inti vegetatif berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif lain menuju ke kantong embrio. Inti generatif 1 akan membuahi ovum. Jadi dalam N ini dia itu haploid ya. Inti generatif satunya itu bersifat haploid, ovumnya juga bersifat haploid, sehingga nanti membentuk zigot yang diploid. Sedangkan inti generatif 2 membawahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Nah, endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan pada Angiospermae. Setelah terjadi proses fertilisasi, zigot berkembang menjadi embrio, calon individu baru, dengan mengambil makanan dari endosperma tadi. Nah, jadi endosperma itu akan menjadi sumber makanan utama pada embrio pada saat perkecambahan biji. Nah, perkembangan selanjutnya terdapat struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji yang disebut dengan biji. Saat bakal bijinya tumbuh menjadi biji, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu penyebarannya. Jika bijinya itu jatuh ke tanah yang subur dan juga mendapatkan nutrisi yang cukup serta mendapatkan air dan cahaya matahari, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan saprofit yang baru. Nomor 3, buatlah bagan metagenesis tumbuhan lumut. Jadi ini ya, kalian tinggal membuat bagan metagenesis tumbuhan lumut. Terus yang nomor 4, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Kita lanjutkan ke sistem perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu sebagai dua jenis ya, ada vegetatif dan generatif. Jadi hewan itu mengalami perkembangbiakan seksual dan juga aseksual. Kita mulai dari yang seksual atau secara kawin pada hewan. Jadi hewan itu mengalami 3 perkembangbiakan seksual, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu kelompok hewan yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam, bebek, angsa, burung pipit. Terus vivipar yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya adalah sapi, kambing, gajah, harimau. Ovovivipar jadi dia itu berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Maksudnya di dalam telur itu sudah terdapat janin hidup yang tumbuh. Terus contohnya adalah kadal dan beberapa ular. Nah, ciri-ciri hewan ovipar yaitu atau bertelur, yang pertama memiliki bulu di tubuhnya seperti ayam, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rahim untuk mengandung, tidak memiliki kelenjar susu, sebagian besar
itu mengerami telurnya, sebagian kecil tidak mengerami telurnya, sebagian ada yang mengasuh anaknya, sebagian ada yang tidak mengasuh anaknya. Kita lanjutkan, ciri-ciri hewan vivipar atau beranak: memiliki bulu rambut di sekujur tubuh, memiliki daun telinga, memiliki rahim untuk mengandung janin, memiliki kelenjar susu, sebagian besar menyusui anaknya, sebagian ada yang mengasuh anaknya, dan yang lain ada yang tidak. Nah, kalau tadi kan generatif ya, generatif kan secara kawin atau seksual, maka dia pasti mengalami pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi itu dibagi dari dua jenis ya, ada fertilisasi internal dan juga eksternal. Kalau internal atau pembuahan di dalam tubuh, jadi itu sel jantan atau sperma bertemu dengan sel telur yang terjadi di dalam rahim tubuh betina. Contohnya adalah sapi, kambing, itik, mentok, dan yang lain. Kemudian pembuahan yang kedua ya, pembuahan atau peleburan di luar tubuh. Contohnya seperti pembuahan eksternal nama lainnya ya, yaitu sel jantan atau sel sperma bertemu dengan sel telur, dia itu di luar rahim. Contohnya adalah ikan mas dan juga katak. Nah, itu tadi adalah pembuahan seksual atau secara kawin pada hewan. Kita lanjutkan ke pembuahan aseksual pada hewan. Yang pertama itu contohnya adalah pembelahan biner. Dia itu terjadi pada makhluk hidup uniseluler, jadi bersel tunggal, yaitu dari golongan Monera dan Protista. Jadi kalau kelas 7 kalian sudah mengenal ini ya, dua golongan ini ya, Monera dan Protista. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Pembelahan biner itu terdiri dari ada 5 ya. Pembelahan biner secara ortodoks umumnya terjadi pada amoeba dan mikroorganisme lain dari golongan Rhizopoda. Pembelahan biner secara melintang seperti pada Paramecium. Pembelahan dengan tipe membujur contohnya pada Euglena. Pembelahan miring pada Dinoflagellata. Pembelahan biner tipe strobilasi menghasilkan individu baru dari bagian tubuh induk yang lepas, contohnya pada cacing pita. Ini adalah contoh perkembangbiakan amoeba. Jadi dia itu mula-mula satu, kemudian intinya itu akan menjadi membelah ya menjadi dua, sehingga dia akan menjadi dua amoeba. Nah, ini contoh dari pembelahan ganda, yaitu pembelahan berulang. Sehingga sekali pembelahan dari satu individu dihasilkan dari lebih dari dua individu. Contohnya adalah hewan Plasmodium. Terus pertunasan atau budding, pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Jadi tunas ini akan memisahkan dari menjadi individu baru. Jadi dia itu terbentuk tunas, kemudian tunas ini akan lepas menjadi individu baru. Contohnya pada Hydra, ubur-ubur saat berbentuk polip, dan hewan dari golongan Porifera. Selain bereproduksi dengan tunas, Porifera juga dapat menghasilkan reproduksi, melakukan reproduksi secara seksual. Ini perkembangbiakan dengan tunas ya. Kemudian yang keempat, fragmentasi, yaitu individu baru itu terbentuk dari bagian tubuh induk yang terputus atau terbagi-bagi baik sengaja atau tidak. Contohnya pada cacing planaria. Ini ya, contohnya cacing planaria, satu hewan ini akan terputus misalkan menjadi 3. Nah, 3 ini menjadi 2 ya, mohon maaf, 2, kepala dan ekor. Kepalanya akan membentuk satu cacing planaria, ekornya juga akan membentuk cacing planaria. Kemudian ada parthenogenesis, yaitu individu baru terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami ini adalah serangga, contohnya adalah lebah madu. Kemudian perkembangan hidup pada hewan. Salah satu contohnya adalah metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk mulai dari fase telur menetas sampai menjadi individu dewasa. Nah, metamorfosis itu dibagi jadi 2 ya. Metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Bedanya apa? Kalau misalkan sempurna, telur itu berubah jadi pupa,
telur akan berubah menjadi larva, larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong, kepompong akan menjadi hewan imago atau hewan dewasa. Kemudian kalau tidak sempurna, telur itu akan berubah menjadi nimfa, nimfa menjadi dewasa, dewasa menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi nimfa itu adalah hewan yang bentuknya lebih kecil lah, seperti kecoa. Kecoa itu setelah menetas dia akan menjadi nimfa. Nimfa itu ya kayak kecoa kecil kemudian dia akan menjadi besar. Ini metamorfosis sempurna ya, mulai dari telur, kemudian kalau pada kupu-kupu ini menjadi ulat, setelah ulat menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Ini adalah metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada ini katak bertelur ya, bertelurnya akan menjadi kecebong, kecebongnya akan menjadi punya kaki, jadi yang mula-mula nggak punya kaki menjadi punya kaki, terus dia akan menjadi katak muda, dia punya tangan dan kaki dan ekor, terus dia akan menjadi katak dewasa, jadi ekornya udah hilang ya. Kemudian contoh yang lain adalah pada kecoa. Kecoa ini mula-mula dari telur menjadi nimfa, nimfa ini kayak kecoa versi kecil, terus dia itu menjadi dewasa, terus dia akan menjadi imago atau kecoa yang sudah siap untuk berreproduksi. Nah, manusia juga melakukan teknologi perkembangbiakan pada hewan, contohnya adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi dia itu memasukkan sel sperma dari sapi jantan unggul ke saluran sel reproduksi betina dengan bantuan manusia. Jadi sperma yang telah dibekukan itu akan dimasukkan ke ovumnya betina dengan menggunakan alat seperti suntikan. Manfaatnya apa? Dia itu untuk efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga untuk memperbaiki kualitas anakan sapi. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jangan lupa untuk belajar. Dipelajari pada LKS bab perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang ada soal pilihan gandanya, itu kalian kerjakan dan juga kalian pelajari dari situ. Sampai jumpa pada minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.